Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya di channel Arafat Media. Pada video tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana cara menambahkan sebuah diskon untuk beberapa produk yang dipilih. Kemudian kita juga akan belajar bagaimana cara membuat sebuah kupon. Baik, sebelum saya meneruskan untuk bagaimana cara membuat diskon dan kupon, nah teman-teman silakan Anda subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe ya. Jadi ini saya lihat video saya ini sudah banyak sekali yang melihat, namun yang subscribe ternyata sangat sedikit sekali. Jadi teman-teman mohon bantuannya untuk di subscribe supaya Arafat Media selalu semangat dalam membuat konten-konten yang mudah-mudahan bisa lebih bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Nah, caranya sangat mudah. Anda tinggal buka youtube.com, kemudian ketikkan di sini Arafat Media. Nah, teman-teman kalau ada lihat logo seperti ini di sini Arafat Media, nah langsung di subscribe ya. Nah, setelah di subscribe jangan lupa untuk membunyikan notifikasi. Jadi ini diklik tanda lonceng supaya apa? Supaya ketika saya membuat sebuah video Anda bisa langsung mendapatkan pemberitahuan melalui ponsel atau yang lain. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, untuk pembuatan diskon caranya sangat mudah ya. Jadi Anda tinggal membuat sebuah tag ya, yang mana untuk pembuatan tag ini Anda sudah pernah lakukan di video-video sebelumnya ya. Jadi saya kira tidak akan terlalu kesulitan. Oke, langsung saja kita buat tag. Nah, pembuatan tagsnya bisa langsung dari produk, kemudian tags. Nah, di sini Anda bisa menambahkan tag, misalkan diskon lebaran. Nah, ini bisa Anda pilih atau bisa isi atau dikosongkan. Deskripsinya bisa Anda isi. Misalkan diskon khusus untuk lebaran misalkan gini, kemudian pilih add new tag. Nah, ini sudah muncul ya. Oke. Nah, setelah tag Anda buat atau tag diskon Anda buat, proses selanjutnya adalah kita akan memberikan atau memasukkan tag diskon ini ke dalam produk-produk yang akan ditampilkan sebagai produk diskon. Caranya sangat mudah, tinggal pilih produk, all product. Kemudian misalkan yang akan didiskon itu kita pilih edit. Kemudian di bagian bawah kita tambahkan di sini diskon. Muncul, diklik dan ditambah. Ini sudah tambah. Berikutnya kita tambahkan nih diskonnya, harganya berapa? Misalkan ini. Nah, di sini kan ada regular price. Regular price berarti harga standar atau harga umum atau harga asli ya. Sale price adalah harga yang sudah didiskon. Misalkan diskonnya itu 1 juta, berarti tinggal 7 juta. Di sini Anda juga bisa menambahkan, saya dulu. Nah, di sini juga Anda bisa menambahkan ya. Misalkan diskon ini hanya berlaku 3 hari. Nah, ini juga bisa klik, pilih schedule tadi. Nah, kemudian tanggal ini sampai hari berarti mungkin 17 misalkan. Nah, kalau sudah pilih perbarui. Dan mungkin kita tambahkan untuk produk yang lain ya, all product. Samsung Galaxy S8 misalkan, edit. Sama jadi ditambahkan di sini tagsnya. Kemudian
bagian bawah, misalkan potongannya 2 juta berarti tinggal 10 juta. Misalkan ini waktunya 1 minggu misalnya, sampai 22. Kalau sudah, pilih perbarui. Oke, coba kita cek dulu web kita. Nah, ini akan muncul ya. Jadi Samsung Galaxy Note Edge 8 juta awalnya, kemudian sekarang karena sudah didiskon berarti menjadi 7 juta. Ini juga sama. Dan ini ada label sale. Nah, nanti kalau misalkan produk kita sudah banyak, tentu supaya memudahkan para customer untuk melihat produk bulan ini misalkan promonya apa, itu kita bisa menambahkan. Contohnya kayak gini, menambahkan menu ya, jadi menu promo bulan ini misalkan gitu. Nah, untuk menambahkannya sebenarnya Anda sudah pernah belajar ya di beberapa video sebelumnya, namun saya ulangi supaya kita refresh lagi. Caranya mudah, jadi tinggal pilih tampilan, kemudian pilih menu. Sementara ini karena sudah saya buat, jadi saya hapus dulu. Setelah pilih menu, di bagian bawah ada namanya product tag. Tadi diklik. Nah, di sini kebetulan sudah ada ya. Ada 2. Kita pilih diskon lebaran, kemudian tambahkan ke menu. Klik. Ini sudah ada muncul ya di bagian bawah. Kita bisa ganti namanya, misalkan promo bulan ini, misalnya saya selalu update. Kalau sudah, simpan menu. Dan kita cek. Kita klik promo bulan ini ya. Nah, maka akan muncul. Jadi dengan adanya menu khusus, maka memudahkan customer untuk mengetahui ada promo apa aja atau barang-barang apa aja yang ada promo atau diskon di bulan ini, seperti itu. Nah, ini kita atur aja supaya tidak di bagian bawah ya, kita taruh di setelah metode pengiriman. Nah, simpan menu, kira gitu. Nah, itu adalah salah satu cara untuk menambahkan sebuah diskon ya pada produk dan membuat menu khusus untuk promo diskon. Nah, berikutnya adalah kita akan menambahkan atau membuat sebuah kupon ya. Caranya juga sangat mudah. Anda tinggal klik di WooCommerce, kemudian di bagian sini ada kupon. Misalkan kita akan membuat kupon, add kupon ya. Kita akan membuat kupon untuk Ramadan khusus, kebetulan ini mau puasa ya. Untuk kupon kodenya Anda buat misalkan Ramadan 18 misalnya gitu. Deskripsinya khusus bulan Ramadan misalnya gini ya. Nah, setelah Anda menambahkan nama kuponnya dan deskripsinya, maka selanjutnya adalah kita akan mengatur atau beberapa pengaturan di kupon datanya. Nah, di bagian general itu di diskon tipe ada 3 ya. Jadi ada presentasi diskon, jadi kita bisa menambahkan potongan. Kalau misalkan orang memasukkan kode kupon ini akan mendapatkan potongan misalkan 10%, seperti itu. Nah, itu juga bisa, atau kita bisa milih fixed card diskon. Jadi
kita juga bisa menambahkan, misalkan kalau fixed card diskon itu kita bisa nambahkan potongan secara langsung, misalkan 25.000, nah gitu. Atau bisa juga menggunakan fixed product diskon. Jadi kita bisa mengatur diskon untuk sesuai dengan harga produk tersebut ya. Untuk saat ini kita gunakan yang fixed card diskon ya. Kita kasih 2, karena produk kita mahal-mahal, jadi 250.000 aja. Nah, Anda juga bisa menambahkan free ongkir ya. Jadi Anda bisa cek box ini ketika Anda ingin menambahkan free ongkir pada pengguna kupon ini. Nah, kita juga bisa menambahkan kapan terakhir atau expired dari kupon tersebut, misalkan 1 minggu dari sekarang. Nah, ini juga boleh. Jadi dia hanya berlaku 1 minggu ke depan. Kemudian use restriction, jadi kita bisa mengatur ya. Jadi di situ ada minimum spend ya. Minimum spend ini maksudnya adalah kupon ini akan berlaku kalau minimal belanja berapa, misalnya gitu. Kemudian maksimum spend adalah maksimum Anda belanja untuk mendapatkan potongan ini berapa. Kemudian di bagian bawah lagi ada individual use only. Nah, ini biasanya digunakan kalau Anda cek ini, maka kupon Ramadan 15 ini hanya untuk 1 orang aja, artinya 1 kali pengguna, jadi tidak boleh banyak orang. Atau bisa juga exclude sale item. Nah, maksudnya ini jika Anda menginginkan kupon ini tidak berlaku untuk barang yang ada diskon. Nah, misalkan tadi kan ada 2 produk yang didiskon, maka kalau Anda beli produk yang sudah didiskon, maka kupon ini tidak akan berlaku. Lagi-lagi ini untuk menghindari potongan yang terlalu tinggi ya, jadi gitu. Nah, kita juga bisa memasukkan, misalkan hanya untuk produk-produk tertentu ya. Misalkan Samsung S8 dan seterusnya. Nah, ini hanya produk-produk tertentu yang boleh mendapatkan atau menggunakan ini kupon ya. Anda bisa mengatur itu, misalkan adalah ini saya hanya menambahkan produk-produk yang S8. Nah, contohnya seperti ini. Nah, Anda juga bisa menambahkan pengecualian ya, misalkan khusus produk apa, misalkan Samsung. Nah, maka tidak boleh menggunakan atau tidak dapat menggunakan kode ini. Ini juga bisa ya. Kemudian produk kategori ini juga bisa Anda tambahkan, misalkan kupon ini bisa digunakan khusus untuk Acer misalkan, kemudian untuk Asus dan seterusnya. Exclude atau istilahnya yang tidak boleh atau yang tidak bisa digunakan di produk apa, Lenovo misalnya atau Sony. Nah, ini juga bisa Anda lakukan ya. Nah, seperti itu ya. Berikutnya kita juga bisa menggunakan use limit. Nah, kita bisa menggunakan limit per kupon itu berapa. Misalkan 1 kupon ini untuk Ramadan 15 ini hanya bisa digunakan misalkan 3 kali. Atau Anda juga bisa menambahkan limit per user ya. Jadi misalkan 1 orang itu hanya boleh, atau 1 member hanya boleh menggunakan 2 kali, itu juga bisa ya. Jadi seperti itu. Untuk sementara kita kosongkan limit per kupon mungkin 5 kali ya. Nah, untuk sementara kita kosongin dulu untuk use restriction-nya, minimum, maksimum ya, produknya dikosongin semua aja dulu. Jadi bisa Anda pilih-pilih lah kalau misalkan produknya sudah banyak ya. Jadi kebetulan produk yang saya masukkan ini kan sedikit, jadi
kita kosongin dulu. Artinya semua produk bisa mendapatkan atau bisa diaplikasikan kupon kalau sudah perbarui atau simpan ya. Nah kalau sudah, coba kita buka browser baru ya, Arus Media. Kita coba aplikasikan kuponnya. Misalnya saya mau beli Samsung Galaxy. Oke, check out. Nah di sini ya, kita bisa memasukkan kuponnya, ada di sini. Kuponnya apa? Tadi kodenya apa? Ini Ramadan 18. Berarti masukkan di sini ya. Apply kupon. Nah, ini ya. Jadi harga awal, wah ini ternyata dua produk 24 juta ya. Kemudian ada kupon Ramadan dikurangi 250.000, jadinya 23.750.000. Ini adalah penggunaan dari kupon. Nah, Anda bisa menambahkan banyak kupon ya. Jadi misalkan ada Ramadan 18, Ramadan 19 dan seterusnya. Kemudian pengaturannya juga bisa Anda sesuaikan dengan keinginan. Baik, saya kira cukup untuk video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan jangan lupa di subscribe ya, karena subscribe Anda, like dan komen Anda serta share bisa membuat Arafat Media semakin berkembang dan semakin semangat untuk bisa menyediakan konten-konten yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik, saya kira cukup. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.